Halo penonton, gimana hari ini? Masih nungguin kabar dari doimu yang suka ngilang? Kembali lagi bersama saya Hans. Kali ini saya akan melanjutkan film yang pernah saya upload sebelumnya. Jadi untuk yang belum nonton silahkan ditonton dulu, linknya ada di deskripsi. Film ini berjudul Kingsman The Golden Circle, bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang selalu saja pasti misinya juga mencari musuh-musuh yang juga rahasia. Dan berhubung habis ini saya masih ada tugas masang bola lampu di kosan sebelah, jadi tanpa basa-basi lagi, inilah kisah. Diawali dengan Eksi yang kini telah menduduki posisi Galahad menggantikan Hari yang telah tewas, dan atas semua jasa Eksi yang menyelamatkan dunia, wajar saja dirinya layak mendapatkan posisi ini. Eggy, you mind if I share your cab? Saat ini Eksi akan pulang ke rumah, tetapi baru saja dirinya keluar, Eksi kedatangan teman lama yang dahulu sempat menjadi kandidat Kingsman. Datangnya Charlie mungkin seperti sebuah reuni, tapi faktanya ini adalah awal mula dari semua kekacauan yang akan terjadi ke depannya. Terjadilah baku hantam sengit di antara mereka berdua, di mana sekarang Charlie memiliki satu tangan yang terbuat dari besi semacam robot yang sangat kuat, bahkan bisa menahan peluru. Tapi apakah yang menjadi tujuan Charlie menyerang Eksi, dan siapakah orang yang menyuruhnya, atau pada siapakah Charlie bekerja? Kita akan tahu nanti. Jika diperhatikan, Charlie hanya berfokus pada mobil Eksi yang sampai di sini belum jelas apa maksud tujuannya. Eksi mencoba membunuh Charlie dengan pisau racun, tetapi Charlie berhasil menghindar dan memotong pisau itu hingga membuat sang supir tewas dan... Eksi melanjutkan pelariannya dibantu oleh Merlin yang memberi jalan, di mana sebenarnya Eksi sudah sangat ingin melakukan serangan, tapi mengingat keramaian di kota tentu akan menyebabkan banyak korban, membuat Eksi terpaksa menahan niat itu terlebih dahulu, dan setelah dirasa cukup aman, inilah dia. Berlin! Dark zone confirmed. Permission to... Tetapi masalah tak selesai begitu saja, karena kini polisi sedang mengejar Eksi atas kekacauan lalu lintas yang terjadi. Ya, walaupun Eksi merupakan seorang agen, tetapi karena dirinya seorang agen rahasia, membuat semua kehebatan dan jabatannya ini tidak berpengaruh dan harus tetap disembunyikan ke semua orang termasuk pada polisi, hingga akhirnya Eksi terpaksa melewati jalur air. Setelah situasi telah cukup aman, kini Eksi akan pulang ke rumah walaupun harus melewati sebuah selokan. Tapi ternyata Eksi melewati satu hal fatal, yaitu tangan Charlie yang tertinggal di dalam mobil memiliki kendali jarak jauh dan berhasil mengakses data milik Kingsman. Singkat waktu, sekarang Eksi melakukan makan malam bersama Tilde yang telah menjadi kekasihnya sambil merayakan ulang tahun temannya yang bernama Brandon. Ini moncongnya. Lalu Eksi menitipkan rumah dan anjingnya kepada Brandon karena dirinya besok akan menghadiri acara di rumah Tilde. I'll meet her parents for the first time. Yeah, I'll look after your dog, mate, but I've got one condition. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang bandar narkoba tersukses sejagat raya bernama Poppy. Ini moncongnya, yang tinggal di sebuah hutan terletak jauh di pedalaman entah di mana dan mendirikan organisasi narkoba serta kotanya sendiri yang dinamakan sebagai Golden Circle atau artinya lingkaran emas. Biggest drug cartel in the world, the Golden Circle. Mari saya perkenalkan kepada Charles. Beliau adalah salah satu pekerja senior di tempat Poppy, di mana saat ini Charles sedang mengajukan kandidat baru untuk Poppy yang bernama Angel. Ini lainnya. Poppy, I would not have brought him all the way to see you if I didn't... Right this way. Make yourselves at home. Entah apa yang ada di pikiran Poppy, karena tiba-tiba Poppy menyuruh Angel untuk membunuh Charles hanya untuk uji coba apakah Angel pantas bergabung ke dalam organisasinya. Charles yang ketakutan langsung mencoba melarikan diri, tapi Poppy memiliki anjing robot yang siap mengejar.
Setelah melewati uji coba dari Poppy, Angel harus mengikuti prosedur sebagai anggota Golden Circle, di mana sekarang dirinya dibawa ke salon yang dikelola oleh robot untuk melakukan pengikisan gigi, penghapusan sidik jari, serta pembuatan tato sebagai simbol anggota lingkaran emas. Ngomongnya si lingkaran, tapi bentuknya kok... Di saat yang bersamaan, kini para Kingsmen sedang melakukan rapat. Merlin meneliti bahwa lengan Charlie putus akibat ledakan dari implan Richmond yang saat itu meledakkan semua orang. Tetapi secara kebetulan implan milik Charlie rusak akibat perkelahiannya dengan Exy yang membuat dirinya hanya mendapatkan ledakan di bagian lengan. Rejected Kingsman applicant turned bad. He had a security implant in his neck. When you electrocuted him, you damaged his implant. Lancelot juga memberitahukan hasil otopsi mayat rekan Charlie yang menyerang Exy kemarin malam. Ternyata mereka semua tidak memiliki sidik jari, giginya dikikis, serta mempunyai tato emas seperti milik Angel. Yang sampai di sini akhirnya kita mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah si Poppy. Fingerprints removed, teeth filed smooth. A cosmetic tattoo made of 24 karat gold. Singkat cerita, makan malam antara Exy di kerajaan Tilde pun berlangsung. Sembari makan, Exy berkomunikasi dengan Lancelot yang terus menyelidiki tentang Golden Circle. Lancelot berhasil sedikit mendapat informasi bahwa Golden Circle dirumorkan terkait dengan bisnis narkoba internasional, tapi tiba-tiba... There's rumors of something called the Golden Circle. All of them have high-level involvement with crime and international drug. Terjadi serangan yang mengarah langsung ke setiap alamat Kingsman yang membuat anjingnya Exy serta Brandon menjadi tewas atas serangan itu, dan kini terjawab sudah. Ternyata tujuan Poppy mengakses mobil milik Exy hanya untuk mencari informasi dari setiap alamat Kingsman untuk dilenyapkan. Kingsman is crumpet. Sepulang Exy ke halaman rumah, kini dirinya menemui Merlin yang juga masih hidup. Exy sempat mencurigai Merlin, tapi Merlin menjelaskan bahwa semua kekacauan ini terjadi karena data Kingsman telah diretas. Dan karena sekarang Kingsman telah diambang kehancuran, Merlin mengajak Exy untuk menjalankan rencana cadangan yang memang sudah dipersiapkan oleh para pendahulu Kingsman, yang rencana ini bernama Protokol Kiamat. Hacked us. Now, we follow the Doomsday Protocol. What's the Doomsday Protocol? Keesokan harinya mereka mulai menjalankan protokol kiamat yang sebenarnya mereka hanya memiliki satu petunjuk awal, yaitu sebuah toko minuman yang menjadi titik mula untuk menyelidiki apa isi dari rencana protokol kiamat tersebut. Not one of my predecessors has ever been in this situation before. Aha. Di situ mereka membuka laci rahasia menggunakan medali Kingsman yang di dalamnya hanya terdapat sebotol whisky. Sempat berpikir petunjuk macam apa ini, dan karena bingung mereka memutuskan untuk minum sambil melampiaskan kesedihan. Hingga akhirnya Exy mendapat jawaban, yaitu sebuah tempat di mana minuman itu diproduksi. I think we're going to Kentucky. Mereka pun mengunjungi lokasi tersebut. Di sini sedikit masuk akal atas keamanan tempat bir yang canggih sehingga sudah bisa dipastikan bahwa ini bukanlah gudang bir biasa. Namun saat mereka akan menyelidiki lebih lanjut, kini mereka kehadiran tamu bernama Agen Tequila. Ini congornya, di mana Agen Tequila ini merupakan anggota Statesman. What you going to get down on your knees and tell me who you really work for? You just made it personal. Sedikit informasi, jadi Statesman ini merupakan organisasi rahasia seperti Kingsman. Hanya saja bedanya Kingsman berkedok sebagai penjahit, sedangkan Statesman berkedok sebagai penjual minuman. Fakta menariknya, Statesman merupakan tujuan misi protokol kiamat dari Kingsman. Ya, bisa dibilang mereka ini merupakan rekan organisasi. Tetapi karena Tequila belum pernah mengalami atau membuka isi tentang protokol kiamat, membuat dirinya tidak mengetahui tentang Kingsman dan malah menghajar Exy dan Merlin hingga pingsan. Saat tersadar, Exy CS sudah dalam keadaan terikat sambil diinterogasi tentang maksud tujuan yang sebenarnya. Lalu Tequila juga menunjukkan ternyata Harry alias Galahad masih hidup yang kini ada bersama mereka. I got 3 seconds to tell me the truth. Wait, no. That's 2. Harry! Harry!
Tak lama, datanglah seorang wanita bernama Ginger, ini moncongnya, yang mengkonfirmasi bahwa protokol kiamat milik Statsman berisi payung Kingsman, sehingga mulai saat ini mereka semua akan menjalankan kerjasama. Boys, I hope there ain't no hard feelings. I was just doing my job. Just like y'all, I reckon. But our founders went into XCCS mengecek keadaan Harry, tapi sayang ternyata Harry mengalami amnesia yang sangat parah, yaitu hanya bisa mengingat sebagian ingatan terdahulunya saat Harry belum menjadi anggota Kingsman. I think there must be some mistake. Study butterflies. It's good to see you. Ginger menjelaskan pada saat terjadinya radiasi milik Richmond di gereja, Statsman mencoba mendatangi lokasi itu dan di sana mereka menemukan Harry yang telah ditembak dan memutuskan untuk menolongnya. Hingga akhirnya kini Harry berhasil selamat walaupun ingatannya belum juga pulih. He's got retrograde amnesia. Now we knew from his eyeglasses. Regression to the younger self. Now you guys are here. There's a good chance we can bring him back. Beralih ke Poppy. Belakangan ini Poppy mencampur produk narkoba buatannya dengan virus yang akan menimbulkan gejala kematian pada konsumennya, di mana virus itu ditandai dengan gejala munculnya ruam biru. Dan secara kebetulan salah satu tawanannya yang bernama Elton, ini rainya, menunjukkan adanya gejala tersebut sehingga Elton ketahuan jika dirinya telah memakai narkoba milik Poppy secara diam-diam. Hey, Elton, have you been a... You're lying. Look at your hand. Poppy memberikan kesepakatan jika Elton mau mengatakan dengan siapa dirinya memakai narkoba, maka Elton akan diberikan penawar virus dan akhirnya Elton memberitahu bahwa Angel adalah orangnya. I can fix it. Tell me who you party. It was Angel. XCCS yang sedang melakukan rapat bersama ketua Statsman bernama Cem mulai menjelaskan tentang semua informasi yang telah Kingsman kumpulkan mengenai Golden Circle hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memulai penyelidikan melalui mantan Charlie yang bernama Clara, ini fotonya, yang saat ini berada di sebuah festival musik, namun saat mereka akan pergi tiba-tiba. You feeling okay? I'm a little tired. Fine. You got... Tequila mengalami gejala ruam biru yang di sini mereka belum tahu apa penyebabnya dan akibat gejala ini akhirnya Tequila harus mengalami perawatan sehingga Exy akan menjalankan misinya bersama agen Whiskey. And meet Agent Whiskey. My favorite kind of mission. Singkat waktu, kini Exy dan Whiskey telah bertemu dan bersiap untuk menjalankan misi. Di sini Whiskey menjelaskan tentang sebuah alat yang jika kita lihat dari bentuknya sudah tidak asing lagi, yaitu kondom dengan ukuran mini, di mana kondom ini memiliki sebuah pelacak yang harus ditempelkan kepada target alias si Clara. Surveillance trackers in the tip. Apply light pressure for 3 seconds. Sesampainya mereka di lokasi festival, Whiskey kembali menjelaskan bahwa pelacak itu hanya bisa bekerja jika dimasukkan ke selaput lendir, yang sampai di sini Exy menjadi paham bahwa misi kali ini harus memasukkan pelacak itu ke dalam, mohon maaf ya, ke dalam kewanitaannya. Our trackers are designed to enter the bloodstream. They circulate. It's not just inside the nose, is it? No. Dimulai dari Whiskey yang mencoba merayu Clara, tapi perbedaan generasi yang membuat dirinya lebih terkesan sebagai seorang bapak membuat Clara tidak meresponnya dengan baik, dan sekarang giliran Exy lah yang melakukan tugasnya, dan untungnya Exy mampu mengambil perhatian Clara dengan nama samaran sebagai River. Clara. River. I want to buy you a drink. Sementara itu kita akan diperlihatkan saat ini telah banyak sekali orang yang mengalami gejala ruam biru, termasuk Angel yang memang telah memakai narkoba secara diam-diam, yang hal ini membuat Poppy membunuhnya saat itu juga. Kembali ke Exy, PDKT-nya kepada Clara seharian ini akhirnya membuahkan hasil karena saat ini Clara malah mengajaknya untuk masuk ke tenda miliknya dan mengajak Exy untuk melakukan adegan pengenceritan, tetapi Exy yang setia kepada pacarnya kini menjadi dilema dan Exy memilih untuk beralasan ke kamar mandi dahulu. You know what? I'm busting for a pee actually. Okay. Hurry up, River. Exy menghubungi Tilde untuk memberitahukan keadaan saat ini termasuk tentang misinya yang harus melakukan wik-wik kepada wanita lain. Exy meminta izin kepada Tilde, tapi Tilde memilih mematikan HP-nya yang membuat Exy semakin bingung. I've got to sleep with the target, but I won't do it unless you... Saat Exy kembali ke kamar, ternyata Clara telah bersiap dengan hanya memakai pakaian dalamnya. Akan tetapi Exy yang pikirannya terlanjur kacau kini beralasan kepada Clara dan berniat akan langsung pergi, tapi tiba-tiba... Clara, I don't think
Ternyata Clara merupakan anggota Golden Circle yang tentu hal ini sangatlah menguntungkan hingga akhirnya Exi memutuskan untuk mengajak Clara melakukan pengenceritan. Exi memulai aksinya untuk menanamkan pelacak tersebut. Lalu ketika Exi telah selesai memasukkan dengan jarinya, Exi langsung memutuskan pergi meninggalkan Clara yang sedang kentang. Bye, Clara. Singkat waktu, Exi yang mumet memikirkan hari amnesia serta Tilde tidak ada kabar semenjak kejadian kemarin membuatnya memilih untuk sedikit menenangkan kepala dengan mabuk marimas. Tak henti-henti Exi mencoba menghubungi Tilde mulai dari telepon hingga spam chat, yang itu semua tidak membuahkan hasil. Dan ternyata di sisi lain, Tilde sengaja mengabaikan Exi dan malah memilih untuk menghisap ganja. Bagus! Di tengah rasa galau, Exi melihat fotonya bersama Tilde dan secara kebetulan dirinya melihat foto anjing yang membuatnya menjadi ingat bahwa setiap anggota Kingsman pernah diuji untuk menembak seekor anjing. Lalu Exi memutuskan untuk mengingatkan hal itu kepada Harry. Dan singkat cerita, kini Exi telah tiba di tempat Harry untuk melakukan pengujian. Dan ya, akhirnya hal itu membuahkan hasil karena kini Harry kembali menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. It was a blank! Yes, Harry, yes! It was a fuck! Mereka pun berkumpul di sebuah bar untuk menyambut kembalinya Harry, dan secara kebetulan selalu ada saja manusia pembuat onar yang akhirnya membuat Harry menunjukkan skillnya, sama seperti di bar Mbak Dewi saat menghadapi Johnny CS. We're going to stand around here all day, or are we going to... Namun efek dari Harry amnesia membuat skillnya menumpul, yang hal ini terpaksa membuatnya harus kembali beradaptasi agar terbiasa, dan akhirnya perkelahian ini diambil alih oleh Whiskey yang menunjukkan kemampuannya. Tak lama muncullah siaran di televisi dari Poppy yang mengungkapkan pesan terbuka kepada Presiden tentang banyaknya orang yang akan mengalami kematian akibat narkoba miliknya melalui 3 tahap. Pertama, gejala ruam biru. Kedua, sakau yang membuat penderitanya menjadi joget gak jelas. Terakhir adalah kelumpuhan yang berujung kematian. An engineered virus was released, contained in all... Poppy menambahkan bahwa racun itu bisa disembuhkan oleh penawar miliknya, dan Poppy hanya akan membagikan penawar tersebut jika Presiden mau bersepakat untuk melegalkan semua produk narkobanya. Meet my terms and I look forward to helping you keep our... All classes of substance are legalized. And second, my colleagues and I receive... Setelah berita dari Poppy muncul, kini banyak sekali masyarakat yang khawatir dan berusaha berobat ke rumah sakit. Sementara itu, Tequila telah memasuki tahap kedua, sehingga Ginger memilih untuk membekukan Tequila agar virus itu dapat berhenti sampai mereka mendapatkan penawarnya. Close it. Di sisi lain, Presiden ternyata memiliki sebuah rencana, yaitu Presiden akan mengisolasi semua orang yang terkena virus dan berpura-pura akan menerima negosiasi dari Poppy, tapi sebenarnya itu hanyalah untuk menenangkan masyarakat, sedangkan tujuan dari Presiden sendiri adalah membiarkan para narkoba itu mati. Hal ini ditentang oleh pelayannya yang bernama Fox karena mengingat banyaknya nyawa manusia yang seharusnya masih bisa jadi pertimbangan. Tetapi Presiden tetap memilih keras kepala dengan keputusannya, yang sebenarnya percakapan ini juga didengarkan langsung oleh agen Statesman melalui mikrofon yang tertanam di salah satu botol whisky yang ada di sana. We're not talking about a handful of hostages. We could be looking... What about people who are just experimenting? This is totally unethical, sir. Whether they broke the law or not, those victims... Para agen gabungan memutuskan untuk menyelamatkan dunia dengan cara menyelidiki keberadaan Poppy, dan secara kebetulan Ginger mendapatkan informasi dari alat yang ditanamkan Exi di tubuh Clara, di mana saat ini Clara sedang membuat janji dengan Charlie untuk mengambil penawar virus di Itali. Covered in a fucking blue rash. Why? Listen, you need to get to the lab. Yeah, meet me there, and I'll give you the antidote. Go on, vamoose. Yes, sir. Singkat waktu, kini mereka bertiga telah tiba di Itali dan membagi tugas. Harry mengamankan ruang kendali, sedangkan Exi dan Whiskey bertugas menyusup ke tempat di mana penawar itu berada. So sorry about this. At the controls in... Keep this cable car here till we get back.
Sesampai di dalam, Exi berbahasa basi sebagai orang yang memiliki janji untuk mengambil penawarnya, dan atas kepolosan penjaga, akhirnya Exi mendapatkan sebuah informasi baru, yaitu seseorang bernama Wu Ting Feng yang berasal dari Singapura. Akan tetapi di tengah situasi tenang itu tiba-tiba Wu Ting Feng? For Singapore. Yeah. River, what are you doing here? River. You motherfucker. Bye, Charlie. Sound the alarm! penyamaran Exi terbongkar sehingga kini dirinya harus cepat berlari meninggalkan tempat itu. Akan tetapi saat mereka sudah menaiki yang buat meluncur, ternyata sistem alat itu mampu dikendalikan oleh Charlie hingga mereka terombang-ambing dan hampir mengalami kematian. Kini mereka telah berkumpul di sebuah rumah yang masih di sekitaran daerah situ, dan saat Exi sedang menunjukkan penawarnya kepada Harry, tiba-tiba datanglah sekelompok tentara. Alih-alih ingin menyelamatkan Exi, tetapi Whiskey dengan sengaja menampol penawar itu hingga pecah. Lah anjing. Saat Whiskey melawan tentara itu, Galahad menahan Exi dan mulai menjelaskan tentang keanehan yang terjadi barusan, tetapi Exi yang melihat perjuangan Whiskey masih meragukan apakah memang benar Whiskey berkhianat. Exi, I think he could be working for the other side. Tak lama pasukan pertama teratasi, kini muncullah serangan dari tentara tambahan dengan senjata yang lebih mengerikan. Harry yang sudah mencurigai Whiskey kini langsung menembaknya walaupun ini bertentangan dengan Exi. We need to go dark. Setelah memasang pengobatan kepada Whiskey, kini Exi memutuskan untuk membohongi Merlin dengan mengatakan bahwa Whiskey terkena serangan dari musuh. Lalu saat Exi dan Harry akan mencoba mengambil penawarnya kembali, tiba-tiba But we'll find a way to get back up to that lab and retrieve more antidote. Karena tidak ada pilihan lagi, kini Exi menyuruh Merlin untuk menyelidiki tentang Wu Ting Feng. Hingga akhirnya Merlin dan Ginger berhasil menemukan sebuah email dari Poppy kepada Wu Ting Feng yang berasal di sebuah hutan di negara Kamboja. Di sini akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan dari si Poppy. Look, check it out. Email. Their coordinates. Cambodia. Sementara itu kita akan diperlihatkan hal mengejutkan karena ternyata Fox memakai narkoba dan mulai menimbulkan gejala ruam biru yang hal ini membuatnya harus mengalami isolasi sambil pasrah menunggu kematiannya. Exi CS yang telah tiba di markas sedang mendiskusikan tentang kejadian Harry yang menembak Whiskey. Di tengah perbincangan itu, Exi mendapatkan sebuah video call dari Tilde yang membuatnya sangat terkejut karena ternyata Tilde telah mengalami gejala ruam biru yang hampir mencapai tahap akhir. Sehingga atas hal ini, Exi memutuskan untuk segera mendatangi lokasi Poppy demi mendapatkan penawarnya. Mereka pun melakukan perjalanan menuju markas Poppy. Di sini mereka mulai membagi tugas dan peralatan masing-masing serta satu senjata terpenting, yaitu sebuah suntik yang diberikan oleh Merlin kepada Exi. Yang entah suntik apa itu, kita akan tahu nanti. Sementara itu, Whiskey yang telah sembuh dari lukanya langsung menceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepada Ginger dan menuduh bahwa Harry masih mengalami cedera otak. Dengan beralasan ingin membantu Exi, kini Whiskey segera meluncur untuk menyusulnya. To Cambodia with Eggsy and Merlin. Exi CS yang telah tiba di kawasan musuh sekarang sedang menyusuri hutan. Lalu ketika mereka hampir mencapai gerbang utama, mereka berniat untuk melakukan serangan dua arah. Tapi tiba-tiba Exi menginjak sebuah ranjau yang tentu saja membahayakan nyawa mereka semua. Di sini Merlin mengeluarkan sebuah alat semprot yang katanya mampu untuk membekukan ranjau itu.
Di sini nih bagian yang membuat terharu. Ternyata Merlin membohongi mereka berdua cuma supaya mereka tenang. Sedangkan alat yang tadi dirinya semprot itu nggak berfungsi banyak. Dan sekarang Merlin sengaja menginjak ranjau itu untuk mengorbankan nyawanya. You two need to get... Mission comes first. Bollocks, mission comes. Get on with it. Do as you're told. Exy dan Harry berpencar menjauhi Merlin, lalu Merlin memanfaatkan momen ini dengan bernyanyi lagu perpisahan agar musuh terpancing mendekatinya, dan tiba saatnya akhirnya Merlin meledakkan ranjau itu. Harry dan Exy langsung menyerang pertahanan Poppy dengan peralatan canggih dan multifungsi, membantai seluruh pasukan Poppy beserta robot-robot yang menghalangi jalannya. Di saat yang bersamaan, Elton yang mendengar kericuhan di luar sekarang ikut memberikan pemberontakan. Exy CS lanjut memasuki ruangan milik Poppy, dan di sini mereka harus membagi tugas, yaitu Exy bertugas mengejar Charlie yang lari membawa akses penawar virus, dan Harry bertugas menghadapi anjing robot milik Poppy. Terjadilah final battle dendam lama antara Exy dan Charlie untuk memperebutkan koper itu. Sementara itu, Harry yang sedang kewalahan menghadapi anjing robot terpaksa mengulur waktu berlari-lari sembari mencari cara melawannya. Hingga pada akhirnya Elton datang membantu, di mana sebenarnya anjing robot itu telah diprogram untuk berteman dengan Elton, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menghancurkannya. Di saat yang bersamaan, Exy baru menyadari sistem kerja dari tangan robot milik Charlie, dan akhirnya Exy mampu meretas tangan itu mempermainkan Charlie dengan sangat mudah. Dirasa telah menang, kini mereka berdua akan kembali ke tempat Poppy, tapi tiba-tiba Poppy masih memiliki satu ekor anjing yang kini kembali mengejar Harry, dan di saat itu pula Charlie memilih untuk melepaskan lengannya dan kembali menantang Exy bertarung. Let's make this fair. Harry bertarung dengan memanfaatkan lokasi di mana saat ini dirinya berada di tempat pembuatan tato emas, dan cairan tersebut digunakan untuk menyiram si anjing hingga menjadi rusak seketika. Sementara itu di luar, agar pertarungan ini lebih terasa adil, Exy hanya menggunakan satu tangan dan terjadilah pertarungan yang ya tidak begitu seru karena memang sebenarnya Charlie tanpa tangan robotnya bukanlah tandingan Exy, hingga akhirnya Exy mampu membunuh Charlie dengan mudah. Good night, bruv. Setelah tidak ada lagi pengganggu, Exy CS langsung meminta Poppy memberikan sandinya. Namun Poppy tentu tidak mau memberikan sandi tersebut dan... Ternyata suntik itu berisi virus ruam biru tiruan yang telah dibuat oleh Merlin dengan dosis yang lebih keras, sehingga Poppy terpaksa memberikan sandinya agar mereka semua mendapatkan penawar virus itu. I have to give you the code to me. Right, give us the code. Viva Las Vegas. Sesuai dengan kesepakatan, setelah memberikan sandi, nantinya Poppy juga akan diberikan penawar virus. Tapi ternyata dosis tiruan Merlin bekerja lebih cepat dari dugaan yang membuat Poppy tewas sebelum mendapat penawarnya. Setelah Poppy mati, kini Harry akan segera melepaskan penawar virus itu. Tapi tiba-tiba... So? Don't move, kid. You try anything fun? Di sini Whiskey mengungkapkan bahwa dirinya memiliki dendam pribadi atas kematian pacarnya yang dibunuh oleh pengguna narkoba, sehingga Whiskey mencegah penyebaran penawar virus hanya agar seluruh pengguna narkoba di dunia mengalami kematian. No more drug users in the States. Exy yang mengingat Tilde sangat membutuhkan penawar itu kini berusaha mengalihkan suasana dan... I think he's got a point.
Terjadilah pertempuran sengit di antara mereka bertiga, di mana kombinasi kerjasama antara Exi dan Harry sangatlah keren sekali. Dan dengan semangat bucin, akhirnya Exi memenangkan pertempuran dengan memasukkan whisky ke dalam mesin daging. Setelah virus itu dilepaskan, semua masyarakat dunia kembali mendapatkan hidup normal, dan singkat waktu Fox membuka mulut atas semua kelicikan presiden, yang hal ini membuat presiden menjadi terdakwa. I am proud to be responsible for his impeachment and the deaths of hundreds of millions of people. Di sisi lain, sekarang Ginger terpilih untuk menggantikan posisi Whiskey, lalu Kingsman dan Statesman memutuskan menjadi rekan berdampingan. Kini Kingsman dapat kembali membangun organisasi mereka menggunakan dana milik Statesman. Now we're brothers, working side by side. Oh, the Kingsman is now yours, are now yours. You can rebuild. Singkat cerita, tak tahu berapa lama setelah kejadian tadi, akhirnya Exi menjalankan pernikahannya bersama Tilde dan merubah statusnya menjadi pangeran kerajaan. Dan kini film pun telah berakhir. Tamat! Untuk keseluruhan filmnya bagus dan menarik, seru buat ditonton, tapi ada beberapa hal yang bagi saya kurang. Yang pertama pada bagian protokol kiamat. Harusnya hal ini langsung diberitahukan pada setiap anggota baru, supaya jika ada keadaan buruk yang menimpa organisasi, nantinya siapapun yang tersisa masih bisa melakukan protokol itu. Karena ya misal ya, jika seandainya Merlin tewas saat serangan Poppy dan tertinggal hanya Exi yang masih hidup, emangnya Exi tahu apa? Kan Exi tidak mengetahui protokol kiamat sedikit pun. Yang kedua, anggota Golden Circle ini kayak kurang jelas apa fungsinya. Untuk Charlie oke lah ada fungsinya buat ngambil data Kingsman dan tangguh juga untuk memberikan perlawanan. Tapi untuk anggota yang lain kayaknya lebih baik digantiin sama robot gitu ya. Apalagi Clara yang punya tato anggota Golden Circle tapi dirinya berada di luar tanpa misi, tanpa pengetahuan apa-apa dan tanpa skill apa-apa. Pesan singkat yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejarlah dunia seadanya, karena dipaksa banget juga ujungnya mau ngapain. Jangan kayak Poppy. Saya Hans pamit undur diri, bye-bye.